الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah sekalian rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita hadapkan hati kita, pikiran dan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat dan Maha mendengar segala ucapan dan perbuatan kita, baik yang lahir maupun yang batin. Dan Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberi kita begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia yang tentunya kita berharap nikmat dan karunia itu semoga selalu dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi alat kita mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tafsir surat Az-Zalzalah, atau disebut juga dengan surat Idza Zulzilat. Dan Az-Zalzalah artinya goncangan. Zalzala yuzalzilu artinya menggoncangkan. Dan surat Az-Zalzalah ini termasuk surat yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah. Namun dari isinya yang menerangkan tentang peristiwa hari kiamat, maka dia lebih dekat kepada sifat-sifat atau ciri-ciri surat Makkiyah. Karena surat-surat Makkiyah itu biasanya atau mayoritasnya membahas tentang 3 hal. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang kenabian, dan yang ketiga tentang hari akhir, hari kebangkitan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan dahsyat, dengan kuat. Ini salah satu keterangan tentang keadaan bumi pada hari kiamat nanti, yaitu diguncangkan dengan sangat kuat sekali. Dan kita tahu jemaah sekalian Allah, kalau sekarang ilmu geologi membuktikan bahwa permukaan bumi itu terdiri dari lempengan-lempengan, lempengan-lempengan yang sebenarnya itu berpisah, tapi kemudian karena pernah terjadi benturan, sehingga ketika benturan itu ada yang mungkin naik, maka kemudian terciptalah gunung-gunung, dan gunung-gunung itu menjadi pasak yang membuat lempengan bumi itu tidak goyang-goyang lagi. Maka di hari kiamat lempengan-lempengan ini akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gunung-gunung akan menjadi diterbangkan. Ketika gunung diterbangkan, maka sudah tidak ada lagi pasaknya, sehingga semakin labil, bergoyang, berguncang, sangat kuat sekali. Dan kita tahu bahwa gunung-gunung diterbangkan. Saya sempat tanya ke murid-murid di kelas waktu ngajar tafsir ayat ini, kok bisa gunung itu terbang? Coba Bapak Ibu jamaah kita
Ini menunjukkan, kalau saya menyimpulkan, saya menyimpulkan bahwa yang namanya gaya gravitasi pada saat itu sudah tidak lagi bekerja. Gaya gravitasi kan yang membuat kita bisa jalan tegak ini kan memang karena ada tarikan ya, sehingga kita bisa berjalan. Nah, ketika gaya gravitasi sudah tidak berlaku lagi, maka segala apa yang di muka bumi itu jadi apa? Berhamburan, sehingga sangat kacau sekali. Ya, sekarang jelas kita tidak bisa membayangkan dengan sebenarnya ya, karena peristiwa hari kiamat jelas merupakan peristiwa gaib yang kita ya tidak pernah, belum pernah. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi orang yang melihat huru hara hari kiamat pada saat itu. Jadi ketika apabila bumi diguncangkan dengan dahsyat, dan kita kalau pas gempa saja, ya, pas gempa berapa terakhir waktu kalau nggak salah belum ada sebulan ya kalau nggak salah, kemarin sempat gempa ya, itu subhanallah dengan goncangan yang tidak ya, seberapa saja kita sudah sangat panik sekali, apalagi ini digoncangkan dengan kuat, dengan dahsyat. Kemudian keadaan bumi lainnya selain diguncangkan apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Athqal jadi kata thaqlun, muatan yang berat. Jadi isi perut bumi itu semuanya akan dikeluarkan. Dalam sebagian kitab tafsir, ya, tidak saja jenazah-jenazah, mayat-mayat yang ada di perut bumi dikeluarkan, tapi semua isi bumi, ya, baik itu barang tambangnya, minyak bumi, segala macam, semuanya keluar. Lahar-laharnya juga keluar. Ya, maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya nanti laut yang isinya air, kita lihat air itu semuanya nanti akan menjadi api. Kenapa? Karena kita bayangkan lahar itu nanti keluar semuanya. Lahar semuanya keluar dari perut bumi, sehingga akan membuat air itu bukan lagi dia menguap menjadi api nanti itu air itu, karena saking panasnya. Ini keterangan bahwasanya bumi itu akan mengeluarkan ya, muatan-muatan berat yang ada di dalam, termasuk juga mayat-mayat yang ada di dalamnya. Maka jemaah sekalian Allah, peristiwa ini kita perlu tahu ya, perubahan sangat besar-besaran yang terjadi pada alam semesta itu ditandai pertama kali dengan apa? Ditiupnya sangkakala. Kita tahu tanda pertama hari kiamat ya, hari kiamat yang besar, kiamat kubra ya, itu ditandai dengan apa? Ditiupnya sangkakala. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarnil qarn wastama'a al-idna bin nafhi fayadfur. Kata Rasulullah SAW, bagaimana aku bisa hidup tentram, hidup tenang, hidup nyaman, sementara malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala itu sudah apa? Iltaqama sahibul qarn al-qarn. Iltaqama itu sudah naruh ujung trompet sangkakala itu di mulutnya. Jadi bukan sedang dipegang atau ditaruh, tapi sudah ditempelin di mulutnya. Kemudian dia siap mendengarkan perintah dari Allah, komando ya. Sekali dikatakan sekarang langsung ditiup. Jadi bukan sekarang baru diambil langsung taruh, enggak. Itu sekarang langsung ditiup. Jadi sudah sekian lama malaikat Israfil itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala itu. Itu gambaran 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW sampai dengan bagaimana saya bisa hidup tenang, hidup tentram. Beliau sudah membayangkan malaikat Israfil itu sudah siap-siap mau niup itu.
para sahabat mendengarkan Rasulullah SAW bersabda demikian, mereka bertanya, Rasulullah, ya, terus apa yang harus kami lakukan? Maka kata Rasulullah SAW, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik yang mengurus urusan hamba-hambanya. Jadi diserahkan urusan kita kepada Allah. Tentunya ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, ya, kita telah menyerahkan keadaan kita, urusan kita kepada Zat yang sebaik-baiknya, Zat yang mengurus. Artinya apa? Kita meminta pertolongan kepada Allah supaya apa? Kondisi kita di sisa hidup kita ini, ya, bukannya semakin buruk tapi semakin baik. Nah, ini jamaah sekalian Allah. Ya, jadi sangkakala ditiup maka terjadi perubahan besar-besaran di alam semesta ini. Langit terbelah, bumi tadi bergoncang, dikeluarkan semua isi perut bumi. Kemudian antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua itu sekitar dikatakan oleh Rasulullah SAW 40. Tidak dijelaskan apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Maka menjelang tiupan sangkakala yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan hujan gerimis. Yang hujan itu kemudian apa? Membuat tulang ekor manusia yang memang dijadikan oleh Allah tidak hancur. Tulang ekor manusia kemudian ketika terkena air itu dia akan tumbuh sehingga menjadi manusia utuh kembali seperti sedia kala. Barulah ketika sudah siap, jasadnya sudah utuh, kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua kali. Lalu nyawa-nyawa ruh itu berterbangan menuju jasadnya masing-masing. Kemudian bangkitlah manusia, lalu apa? Dikumpulkan, digiring menuju padang mahsyar. Ini sekilas ya gambaran tentang bagaimana terjadinya peristiwa hari kiamat. Nah, ketika sedang berguncang, ya seperti itu terjadi perubahan yang besar-besaran pada alam semesta. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Malah apa yang terjadi padanya? Nah, di sini jamaah sekalian Allah, ini menunjukkan bahwa manusia yang berkata ini adalah manusia yang memang langsung melihat, menyaksikan peristiwa kehancuran alam semesta ini. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, ya, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menerangkan setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian sekitar 7 tahun setelah itu manusia dalam keadaan damai, tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berkonflik. Nah, setelah 7 tahun kemudian Allah kirimkan angin dingin yang membuat setiap manusia yang memiliki keimanan walaupun sekedar dzarrah itu meninggal dunia. Walaupun ya, dalam hadis itu dikatakan apa? Walaupun ada orang yang dia berada di dalam perut gunung, ya tetap angin itu akan apa? Akan masuk dan membuat orang itu meninggal dunia kalau dia memiliki iman di hatinya walaupun seberat dzarrah. Artinya apa? Manusia yang baik, manusia yang beriman semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum tegaknya hari kiamat. Maka yang tersisa di muka bumi saat itu benar-benar manusia yang jahat, durhaka, yang sangat zalim, ya, memperturutkan hawa nafsunya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, manusia-manusia pada saat itu adalah fi khiffatit tayri wa ahlamis sibah. Jadi khiffatit tayri itu artinya ringan seperti burung. Artinya apa? Mudah sekali melakukan apa saja yang mereka mau. Mudah sekali. Jadi mau melakukan apa saja, ya, semuanya tersedia, alat-alatnya, perlengkapannya tersedia.
Wa ahlam sibah. Ahlam sibah, ahlam itu artinya mimpi. Ya. Sibah itu hewan buas, artinya keinginannya, ya. Hawa nafsunya itu seperti hewan sudah, bukan lagi manusia. Maka kondisinya manusia seperti maka pada manusia-manusia seperti inilah Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Dan orang-orang inilah yang nanti akan bertanya, apa yang terjadi pada bumi kok berguncang sedemikian dahsyat? Mereka akan bertanya seperti itu. Karena apa? Jelas sudah tidak ada lagi imannya kepada Allah. Mereka nggak akan mengucapkan ya Allah ya Allah. Kalau kita mungkin lihat pas ada gempa atau bencana alam, misalnya waktu tsunami itu kan, ya, astagfirullah, itu orang-orang beriman seperti itu. Ketika dia melihat suatu musibah, ya hatinya langsung, ya, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan fitrah. Tapi manusia pada hari kiamat nggak lagi mengucapkan itu, nggak lagi mengucapkan ya Allah. Nggak ada lagi orang yang menyebut ya Allah, nggak ada lagi. Ya, makanya mereka katakan apa yang terjadi pada bumi? Lupa sudah. Mereka nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu ya bumi akan menyampaikan beritanya. Menyampaikan berita. Jadi bumi dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bicara begitu. Bisa ngomong. Nih, bisa ngomong, terdengar suaranya. Apa yang dia sampaikan, dia akan menyampaikan semua peristiwa baik buruk yang terjadi di atasnya. Sebagai apa? Sebagai persaksian, ya, tentang perbuatan manusia di saat itu. Menjadi saksi bumi atas semua perbuatan manusia di saat itu. Dia akan bercerita bahwasanya dia di tempat ini terjadi ini semuanya. Dia akan bercerita. Ini tentunya sesuatu yang yang kita imani, karena kita pandang mungkin bumi itu ya seperti bumi itu termasuk benda mati, benda alam mati, tidak punya akal. Tapi tentunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah memberikan izin kepada bumi untuk bisa bicara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membuat anggota tubuh kita ini nanti bisa bersaksi atas segala apa yang kita lakukan. Ya, dan Allah juga memberikan perintah, memberi izin dan memberikan perintah. Dalam ayat selanjutnya bi anna rabbaka auhala. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memberikan wahyu kepada bumi itu. Wahyu di sini maksudnya memberikan perintah untuk bicara, ya, untuk bercerita tentang semua peristiwa yang terjadi di atasnya. Ini jemaah sekalian, rahimahullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan manusia setelah menjelaskan keadaan bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan manusia. Yauma idzi yasdurun nasu asydatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu yasdurun nas, sadara yasdur. Itu artinya keluar. Ya, keluar atau meninggalkan suatu tempat. Keluar meninggalkan suatu tempat. Nah, sebagian ulama tafsir menjelaskan, ya, keluar di sini maksudnya keluar dari kubur. Ada yang mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan di sini keluar meninggalkan padang mahsyar. Ya, jadi kan setelah dari kubur manusia digiring kepada mahsyar. Nanti setelah padang mahsyar, ya, manusia semuanya berdiri di padang mahsyar itu. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring. Semuanya berdiri, sangat lama sekali. Sangat lama sekali. Makanya disebut dengan yaumul qiyamah. Al-qiyamah itu dari kata apa? Qiyam, artinya berdiri. Ya, karena di padang mahsyar semuanya manusia berdiri. Dia hanya punya tempat untuk kedua kakinya saja. Enggak bisa duduk. Berdiri terus lama sekali. Maka di sini sebagai ulama menjelaskan keluarnya manusia di sini dari padang mahsyar, ya, setelah lama berdiri kemudian ada peristiwa syafaat kubra, ya, yang dimintakan Rasulullah SAW agar apa? Agar Allah menyegerakan hisab. Karena sudah sekian lama berdiri di padang mahsyar, ya, sangat berat sekali keadaan manusia pada saat itu. Matahari di
ya toh. Kemudian banjir keringat, ya, sampai ada keringat yang sampai ada banjir keringat yang sampai ke mata kakinya, ke lututnya, ke pahanya, sampai juga ke mulutnya. Sekian lama dalam keadaan seperti itu, maka kemudian manusia menghadap kepada Nabi Adam, minta supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah disegerakan hisab. Nabi Adam tidak bersedia. Terus sampai akhirnya kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat untuk semua manusia. Syafaat untuk semua manusia di sini apa? Supaya disegerakan hisab. Nah, ketika sudah dilakukan hisab, maka nanti setiap orang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan mereka. Maka disinilah daripada masyarakat kemudian digiring ke tempat di mana Allah akan menghisab mereka. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia akan keluar secara berkelompok-kelompok. Kelompok di sini bukan berdasarkan suku, keturunan, atau kelompok hobi, bukan. Tapi kelompok berdasarkan amalan. Kelompok berdasarkan amalan. Orang kafir sama orang kafir, orang beriman sama orang beriman, para penyembah berhala sama para penyembah berhala, berkelompok-kelompok seperti ini. Kenapa? Untuk apa mereka keluar? Ya, daripada masyarakat liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Nah, ini jamaah sekalian Allah di sini untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka. Sebagian ulama tafsir menjelaskan untuk diperlihatkan catatan-catatan amal mereka. Seperti ini. Ada lagi yang mengatakan diperlihatkan balasan yang mereka dapatkan atas amalan-amalan yang sudah mereka lakukan. Nah, ini jemaah sekalian. Jadi intinya ya bahwa nanti masing-masing kita akan melihat amalan-amalan yang sudah kita kerjakan selama di dunia. Maka jemaah sekalian Allah, ada sebuah pernah waktu itu ada acara talk show dulu ya, saya udah lama. Pokoknya ini acara talk show orang barat. Jadi ya namanya orang barat sudah tipis rasa malunya, jadi dia mengutarakan permasalahan di talk show itu banyak yang nonton. Tapi kemudian terjadi pertengkaran ya antara orang yang diajak ngobrol di saat itu. Nah, itu kan di kamera kan, direkam. Nah, ketika terjadi pertengkaran, sampai mereka melakukan hal yang sebenarnya memalukan. Setelah di break ya, dihentikan sejenak, kemudian orang-orang ini diajak untuk nonton rekaman perbuatan yang baru aja mereka lakukan. Setelah agak reda, itu tenang, terus ditonton ini kamu nih tadi kayak begini dilihat. Dia merasa merasa malu sekali. Setelah agak reda ya, mungkin marahnya sudah turun ya, ketika dia nonton rekaman perbuatan dan ucapannya yang baru saja dia lakukan, dia merasa malu sekali. Ini baru di dunia, jemaah sekalian, baru untuk sekian menit durasinya. Apalagi kalau nanti di hari kiamat kita akan melihat kembali gambaran amalan-amalan kita dari mulai kita balik sampai kemudian kita meninggal dunia. Maka tentunya akan ada sekian banyak hal yang kita tidak sangka bahwa itu semua dicatat oleh Allah. Hal-hal yang mungkin tidak kita sangka ya, yang kita anggap remeh, kita anggap sepele, ternyata itu sesuatu yang sangat besar sekali dampaknya, akibatnya. Alhamdulillah kalau itu baik, tapi kalau buruk maka tentunya kita akan sangat malu sekali, sangat menyesal sekali.
Maka di sini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal walaupun seberat zarrah, beramal kebaikan walaupun seberat zarrah, maka dia akan melihatnya. Jadi apa yang dia amalkan itu akan dia lihat dan balasannya pun akan dia lihat. Nah di sini jemaah sekalian Allah ada permasalahan. Ya. Mithqal itu artinya seberat. Ya, seberat. Zarrah itu artinya pertama tafsirnya semut kecil, semut merah kecil. Jadi bukan semut rangkran ya, Ibu ya. Kalau semut rangkran itu kan gede ya. Ini semut merah yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua tafsirnya, zarrah itu debu kecil yang berterbangan. Ketika misalnya kita lihat pagi hari ada sinar matahari dengannya, itu berterbangan, ada yang terbang-terbang debu. Itu satu butir debu yang berterbangan itu namanya zarrah. Apa namanya Pak? Biji sawi. Kalau biji sawi iya, wallahu alam saya, tapi yang makna bahasa Arabnya itu. Ya. Kalau biji sawi saya nggak dapatin zarrah itu mungkin kalau penerjemahannya biji sawi sebenarnya kurang tepat, tapi kalau misalnya biji sawi kecil saya kurang tepat. Kalau biji sawi itu yang seberapa kecilnya? Masih kelihatan ya? Lebih kecil dari semut merah. Ya, berarti itu untuk menunjukkan betapa kecilnya, lembutnya. Karena kata-kata zar itu pada makna asalnya mengandung makna sesuatu yang sangat lembut sekali. Makanya kalau dalam bahasa Arab modern kata atom itu zarrah. Pakai kata zarrah. Atom itu bahasa Arabnya zarrah. Jadi sangat lembut sekali. Ya, walaupun kita nggak bisa memaknai zarrah di sini sebagai atom. Karena apa? Karena kata atom itu belum pernah dikenal dulu pada zaman Rasulullah SAW, belum pernah ada istilahnya. Ya baru sekarang aja ya. Nah, jemaah sekarang yang penting adalah bahwa zarrah ini apa? Yang pertama semut merah dan debu yang kecil sekali. Nah, di sini seberat zarrah berarti ada timbangannya, kan begitu kan ya? Ada timbangannya. Pertanyaan pertama, ya, sebagian orang itu ada yang mengingkari adanya mizan. Mizan itu apa? Timbangan amal. Kenapa mereka ingkari? Karena mereka berpandangan bahwa apa? Amalan itu kan bukan barang. Perbuatan itu kan bukan apa? Bukan barang yang bisa dipegang. Ya. Itu kan sifat. Ya. Misalnya orang apa sholat itu nggak bisa ditimbang berapa beratnya. Makanya mereka apa? Mereka mengingkari mizan. Ini di antara kelompok-kelompok sesat ya, di antaranya sebagian dari kalangan Mu'tazilah. Mereka nggak beriman dengan adanya mizan. Kenapa? Karena mereka berpendapat ya amalan itu tidak bisa ditimbang. Ya, seperti itu. Namun tentunya jemaah sekalian Allah, kita ketika mendengar ayat ini kita harus beriman. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa amalan itu ada yang seberat zarrah, berarti amalan ini punya berat. Ada beratnya. Seperti itu harus kita imani. Ya. Kemudian jemaah sekalian Allah, makna timbangan, apa yang ditimbang? Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang itu adalah amalannya, sebagaimana yang tercantum di sini. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, berarti yang ditimbang itu amalnya. Ada yang mengatakan ya bahwa yang ditimbang itu adalah catatannya, catatan amalnya, lembaran-lembaran amalnya, itu yang ditimbang. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu pelakunya, orangnya yang ditimbang. Maka yang ada pendapat lain yang keempat, ya, bahwa yang ditimbang itu adalah ketiga-tiganya. Ya, jadi tapi nggak menutup kemungkinan bahwa mungkin ditimbang dulu amalnya, kemudian ditimbang dulu catatan amalnya, kemudian ditimbang orangnya. Ya, yang jelas ada perbedaan-perbedaan tentang apa yang ditimbang ini. Kemudian jamaah sekalian Allah, di sini
menunjukkan bahwa kalau amalan seorang yang seberat dzarrah saja itu ada balasannya, maka tentu yang lebih berat lagi dari itu akan apa? Ada balasannya juga. Ada balasannya juga. Sampai-sampai suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu saat kedatangan ada orang minta-minta datang ke rumah beliau. Kemudian beliau minta tolong kepada salah seorang mungkin budaknya, ya, coba cari ada apa di rumah yang bisa kita kasih ke perempuan yang minta-minta ini. Maka dikatakan apa? Dicari-cari, nggak ada apa-apa. Terus coba cari ke rumah istri Rasulullah yang lain. Akhirnya apa? Didapati ada apa? Ada kurma. Maka kemudian diambil satu butir kurma, kemudian diberikan kepada orang yang minta-minta ini. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Pada sebutir kurma ini ada masakilu dzarrah. Jadi ada apa istilahnya itu beban yang banyak sekali zarrah-zarrahnya. Jadi kalau misalkan zarrah ini tadi semut, ya kalau sebutir kurma berarti ada sekian banyak semut itu kan? Gitu. Ada banyak sekali. Artinya apa? Beliau membayangkan pahala dari Allah itu yang cukup banyak. Jadi zarrah saja dapat balasan, apalagi yang lebih berat daripada itu. Maka ini jamaah sekalian Allah, kita dengan mengkaji ayat ini, ya, menjadi orang-orang yang seharusnya tidak pernah meremehkan kebaikan apapun itu, walau tanpa sepele, dan tidak meremehkan perbuatan dosa apapun. Kenapa? Karena semuanya ada balasannya. Semua ada balasannya. Maka tentunya kita terdorong untuk selalu memperbanyak yang kebaikan dan mengurangi atau menghentikan keburukan-keburukan yang masih kita lakukan. Ini jamaah sekalian Allah, ya, saya ulangi, maka barang siapa yang beramal dengan kebaikan seberat dzarrah, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal keburukan seberat dzarrah, maka dia juga akan melihatnya. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ya, Mas kalian, Bapak. Iya, silakan. diperlihatkan lagi, diputar lagi, yaitu terus bagaimana hubungan dengan Allah, dengan ampunan kepada orang-orang yang bertobat, itu apa sudah diberikan ampun atau memang diberikan ampun ya pada waktu itu sangat mereka Yang pertama tentang peristiwa turunnya Nabi Isa secara global, memang Rasulullah SAW menjelaskan, ya, masih dalam hadis yang tadi saya sebutkan, riwayat Abdullah bin Amr, bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, ya, menakdirkan munculnya Dajjal, maka Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa.
daerah Syam, dan memang pada saat itu nanti beliau akan menegakkan hukum Islam. Jadi peristiwa ini memang panjang. Jadi tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, tentunya di satu sisi kita manusia yang punya pikiran dan perasaan. Pikiran kita itu selalu kepo bahasa sekarang gitu ya. Pikiran kita itu selalu pengen tahu detail peristiwa-peristiwa ini. Tapi jangan lupa juga bahwa pengetahuan kita tentang peristiwa-peristiwa ini tujuannya adalah agar kita merasa takut, seperti itu, merasa cemas ya, dengan keadaan kita nanti di hari kiamat. Artinya begini, Bapak, kepo boleh, nanti kita bisa mungkin saya tidak hadir rincian peristiwanya ya, dalam ingatan saya, tapi suatu saat nanti bisa kita kaji secara khusus. Hanya saja kita perlu ingat bahwa pengetahuan kita tentang peristiwa-peristiwa dari mulai akhir zaman menjelang hari kiamat, kemudian hari kiamat sampai nanti manusia semuanya nanti yang ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, bahkan kisah atau penjelasan tentang bagaimana kondisi surga dari dalam, bahasanya begitu, kenikmatannya seperti apa, kemudian siksa neraka itu seperti apa. Ini semua tentunya bukan sekedar konsumsi akal pikiran kita, tapi juga menjadi sesuatu yang harus menumbuhkan rasa takut, rasa cemas kita, dan juga rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin yang pertama tidak saya jawab secara rinci karena mungkin ada yang saya lupakan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian Allah, berkenaan dengan masalah di saat penimbangan amal, memang ada pertanyaan, ada permasalahan, ya suatu masalah dalam hal akidah. Ketika ditimbang, apakah yang ditimbang itu amalan-amalan orang mukmin saja, ataukah termasuk orang kafir juga akan ditimbang amal mereka? Kenapa? Karena kan kita yakin bahwa amalan baik orang kafir itu bermanfaat buat dirinya. Enggak bermanfaat. Maka pendapat yang kuat adalah bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah amalan orang-orang mukmin saja. Karena apa? Karena amalan-amalan itulah yang bermanfaat buat mereka. Sedangkan amalan orang kafir tidak ditimbang. Karena kan gugur sudah kebaikan mereka, kebaikan Abu Thalib ya, termasuk yang sudah sangat membela Rasulullah SAW, itu akan gugur semuanya karena dia masih kafir. Itu pendapat pertama. Yang kedua, yang mengatakan bahwa amalan orang kafir juga ditimbang, tapi bukan untuk mana yang berat, mana yang baik, mana atau yang buruk. Enggak, tapi untuk Allah memperlihatkan keadilannya. Jadi untuk memperlihatkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan orang kafir juga ditimbang. Nah, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa amalan orang-orang kafir tidak ditimbang, amalan orang-orang mukmin saja yang ditimbang, maka mereka berpendapat bahwa ketika amalan-amalan itu diperlihatkan, maka keburukan yang sudah diampuni oleh Allah itu tidak ditampakkan lagi. Tidak ditampakkan lagi karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan suatu saat Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ada di antara orang-orang beriman ini ketika dia tahu ya, melihat ada amalan-amalan buruknya, itu justru menjadi diganti oleh Allah dengan amalan kebaikan dan membuatnya mendapatkan pahala. Maka orang mukmin ini minta, ya Allah, saya juga dulu pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Jadi mengaku sendiri. Kenapa? Karena dia berharap amalan dosa-dosanya itu diganti oleh Allah dengan pahala. Jadi ada amalan-amalan buruk yang memang tidak ditampakkan oleh Allah karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu saya kira jawaban pertanyaan Bapak yang kedua tadi. Bagaimana sikap kita terhadap
beberapa dai yang sering membicarakan tentang tanda-tanda hari kiamat yang kadang membuat kita malah jadi ketakutan. Gimana? Kalau yang jadi permasalahan itu tanda-tanda ini biasanya kan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Memang ada yang rinci, ada yang rinci. Misalkan katakanlah antara lain misalnya ketika dikatakan bahwa tanah di Hijaz itu akan jadi semakin hijau, dan sekarang ini sudah terbukti dengan satelit dan terlihat juga banyak wilayah di Hijaz itu, tanah Hijaz itu yang sudah tumbuh tanam ini ya, kayak tanaman hijau-hijauan lah. Nah, tapi ada beberapa tanda yang disebutkan sifatnya secara global, dan butuh butuh pemahaman yang hati-hati seharusnya untuk menentukan bahwa sifat-sifat ini ada pada fenomena A atau pada tokoh B. Butuh kehati-hatian. Makanya kalau misalkan kan dulu pernah ada yang kalau di peristiwa, saya pernah dengar saja bahwa dulu pernah ada orang yang mengaku Imam Mahdi itu melakukan semacam teror di Mekah, di Masjidil Haram pada saat itu. Ya, jadi ceritanya dia namanya siapa gitu, terus dapat bisikan mimpi bahwa dia itu ditunjuk oleh Allah SWT sebagai Mahdi. Gitu. Akhirnya bikin kelompok mengajak orang untuk berbaiat kepada dirinya. Akhirnya dia mengumpulkan senjata dan melakukan teror pada saat itu. Akhirnya ditangkap. Nah ini tentunya butuh metode yang jelas. Ya. Memang saya tahu ada beberapa orang yang kemudian, ini tokohnya ini yang dimaksud, ini tanda ini yang dimaksud. Kalau masih global maka kita tidak bisa langsung percaya itu saja. Tapi kalau misalkan memang tanda-tandanya seperti katakan Rasulullah SAW, dibangkitkannya beliau sebagai Rasul, diangkatnya beliau sebagai Nabi dan Rasul, itu juga merupakan salah satu tanda kiamat. Kalau itu sudah berlalu 1400 tahun, berarti kan kiamat makin dekat. Dan kalau kita jadi takut, ya memang begitu. Ya, keterangan di dalam Sunnah, di dalam Al-Quran tentang tanda-tanda kiamat agar kita semakin takut. Ya, jadi yang jadi masalah adalah penentuan tanda-tanda yang sebenarnya sifatnya masih global, tapi kemudian ditentukan bahwa tanda ini tuh ada pada yang dimaksud adalah tokoh A atau fenomena B seperti itu. Itu yang butuh kehati-hatian. Mungkin cocok-cocokan itu. Ya, dicocok-cocokan. Dicocok-cocokan. Jadi kalau memang bukan semata tujuannya untuk menakut-nakuti, karena memang tujuannya seperti itu, tapi apakah itu benar yang dimaksud oleh Rasulullah itu, apakah fenomena tertentu atau tokoh tertentu itu yang dimaksud seperti itu. Jadi itu butuh ini kehati-hatian. Saya kira seperti itu. Ada lagi mungkin coba. Terakhir saya kira mungkin ingin saya simpulkan bahwa kiamat sebagaimana kita tahu ada dua ya Bapak Ibu jemaah. Ada kiamat kubra dan kiamat sughra. Kiamat sughra itu apa maksudnya? Kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat besar itu nanti pada akhir zaman, sedangkan kiamat kecil itu apa maksudnya? Kematian kita. Maka kata para ulama mengatakan man mata faqad qamat kiamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia maka dia sudah tegak padanya kiamat kecilnya. Maka tentunya kita nggak perlu sampai membayangkan akan berapa tahun lagi kiamat besar itu akan terjadi, tapi apa? Yang jelas kematian kita akan semakin dekat, semakin dekat, dan itulah yang harus kita siapkan bekal ya sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memberikan pertolongan bantuan agar kita mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa